Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sae. Selamat sore, sehat bahagia Bu Dwi ya? Selamat sore. Alhamdulillah sehat bahagia. Alhamdulillah, iya dong. Kita Biarpun harus selalu, berpuasa, tetap iya walaupun dalam berpuasa kondisi kita tetap harus prima. bahagia Bu Dwi ya. Dan semangat kita tetap harus semangat pagi. Baik, ini Bu Dwi ngomong-ngomong ini, eh, Bu Dwi ini yang ingin dicapai dalam program perencanaan kita pada pertemuan sore hari ini tuh kira-kira apa ini? Ya, Yang mau disampaikan Bu Dwi apa sih? jadi begini Pak. Ini mumpung saya sedang longgar nggih Pak nggih, Oke, sudah tidak oke. tidak ada kegiatan. Jadi saya itu sebenarnya masih galau Pak. Oh, galonya? Kalau saya kan ini sebagai calon pengajar praktik nggih Pak. Dia Dan di sekolah saya itu saya yang pertama. Ya hmm, memang kalau pengajar praktik kan jarang sih ya. betul, Saya betul, juga betul. guru penggerak yang pertama di sekolah. Nah itu jadi saya kadang tuh insecure gitu lah. Apalagi sebagai sekarang pengajar praktik nih. Karena Hmm. saya sendiri tuh eh, pengennya nanti CGP yang saya dampingi itu bisa apa ya mencapai tujuan menjadi guru penggerak yang baik gitu loh Pak. Oh iya. Heeh. Jadi di sini Bu Dwi mau menjadi pengajar praktek yang bisa betul-betul bisa membuat CGP-nya itu bisa secara otomatis maksimal lah kalau dikatakan begitu. Nah, baik itu Betul. bagus sekali dan sangat luar biasa ya Bu Dwi. Nah, terus kira-kira menurut Bu Dwi apa sih ukuran dari keberhasilan eh, menjadi PP yang betul-betul maksimal itu ukurannya seperti apa sih kalau menurut Bu Dwi? Ya, kalau PP yang maksimal menurut saya nanti CGP-nya yang pertama nanti akan nyaman, well-being lah ya, CGP-nya merasa nyaman dengan saya. nyaman, betul. Gitu. Karena saya Oke, oke, kadang oke. pembawaannya kan apa ya, susah untuk diajak serius. Oh gitu, Gitu ya. sering Yang pertama bercanda, saya iya, iya. pengen CGP nanti yang saya dampingi itu nyaman tapi Nyaman. juga bisa menjalankan pendidikan guru penggerak itu dengan baik dan optimal kayak gitu loh Pak. Heeh, Oke, 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 oke. gitu. Karena saya juga ini dalam komunikasi masih kadang kurang, public speakingnya kurang, bahkan Iya, komunikasi antar personal itu kadang iya. takutnya nanti menjadi salah paham. Apalagi kalau dapat CGP yang nun sewu lebih senior dari saya, itu kan Oh saya iya, nggak enak pasti, gitu pasti loh Pak. bisa, bisa terjadi. Baik, Gitu. apakah hanya cukup itu yang menurut Bu Dwi bahwa keberhasilan menjadi PP itu hanya CGP yang merasa nyaman tuh, atau barangkali ada lagi? Ya tentu saja bisa eh, setidaknya saya mendampingi selama Mm-mm. pendidikan guru penggerak dan CGP tersebut dia itu berhasil mencapai tujuannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang baik kayak gitu loh Oke, Pak. ya siap, siap Terus berarti. juga bisa menggerakkan komunitas. Nah, itulah yang idealnya itu loh Pak. Oh iya, siap, siap berarti butuh ingin CGP-nya itu yang betul-betul nyaman, bisa menggerakkan komunitas, bisa menjadi pemimpin pembelajaran sesuai dengan program pendidikan guru penggerak itu sendiri yang dicanangkan. Begitu nggih, Bu Dwi? Betul Pak. Baik, Bu Dwi. Sekarang saya tertanya, kira-kira untuk mencapai tujuan itu, Bu Dwi itu yang harus dipersiapkan oleh Bu Dwi itu sebagai pengajar praktek yang boleh dikatakan maksimal dan baik itu kira-kira apa, Bu? Ya, karena berarti ini kan ada pembekalan ya Pak, Iya pembekalan betul. pengajar praktik. Berarti saya harus bisa mengikuti pembekalan dengan optimal. Oh Biar iya, ilmu-ilmu yang di diberikan oleh instruktur, fasilitator itu bisa saya serap maksimal. Terus saya baik. terapkan. Oke. Paling itu dulu. Mm-mm. Satu lagi ya. Ya, tentu saja nanti saya mau mencari-cari apa ya, cari-cari relasi, cari-cari yang sudah pernah menjadi pepek mungkin ya Pak Oh ya. gitu. Jadi jadi Mungkin dari sekolah lain, oh tanya-tanya gitu lah, gitu. jadi butuh untuk mencapai
ataupun untuk mencapai tujuan itu yang akan Butwi persiapkan itu Butwi akan mengikuti pembekalan dengan baik, dengan Betul. maksimal, tepat waktu. Kemudian juga mencari pembelajaran pengalaman kepada para pengajar praktek yang pernah bertugas. Nah, karena Betul. pengalaman itu penting ya. Luar biasa sekali Butwi ya. Ini saya berikan apresiasi luar biasa. Kemudian Butwi selanjutnya kira-kira untuk mencapai tujuan itu ada nggak sih hal-hal yang bisa membantu keberhasilan itu? Ya. Jadi untuk mencapai PP yang baik itu yang sesuai seperti yang tadi Bu Dwi sampaikan, CGP-nya itu bisa luar biasa, bisa menjadi pemimpin pembelajaran dan lain sebagainya. Kira-kira hal-hal yang sudah ada itu yang bisa membantu keberhasilannya Bu Dwi itu apa? Bisa membantu orangnya atau orang lain atau gimana Pak? Jadi di sini saya bertanya, kira-kira hal yang sudah ada ya, hal yang Hmm. sudah ada di Bu Dwi, maksud saya ini kan di Bu Dwi Oh yang ya, bisa membantu keberhasilan CGP itu apa? Nah, kok Bu sebenarnya Dwi kan ya, bisa punya tujuan seperti itu, punya lah Bu Dwi modalnya apa sih kira-kira? Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu. ya tentu Hal yang saja. sudah ada dulu. Oh ya, tentu saja saya kan juga guru penggerak ya Pak. Iya, Dari betul guru sekali. penggerak pasti Betul. sudah mempelajari modul-modulnya, terus alur belajarnya Oh dari iya, guru betul. penggerak. Jadi itu mungkin jadi aset buat saya dan Mm-mm. akan saya pelajari lagi. Itu Oh modal gitu. saya, modal Iya dari diri betul. saya. Jadi yaitu ketika nanti akan melakukan pendampingan, pastinya kan saya harus tahu dulu kan Pak, Iya gitu betul, loh, betul. apa yang materi-materi yang harus saya kuasai. Kemudian juga saya nanti ada di sekolah saya itu ada yang pandai sekali untuk berkomunikasi. Nah, mungkin saya Hmm. juga akan mencoba berlatih dengan beliau gitu, Oke, mencoba sip, luar minta biasa. bantuan beliau. Jadi yang bisa membantu hal-hal yang sudah ada dibutuhkan. Kenapa butuh punya cita-cita itu? Karena memang butuh itu adalah guru penggerak, sehingga butuh sudah pernah merasakan, bisa merasakan. Jadi guru penggerak itu ada masa-masa di mana masa jenuh, sehingga butuh pun bisa memberikan motivasi yang pastinya akan bisa diterima oleh calon guru penggerak itu. Betul. Baik, Bu Dwi, untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Dwi kira-kira butuh dukungan dari siapa saja? Kalau dukungan pasti semua pihak ya Pak ya. Oh iya. Jadi dari keluarga, dari pimpinan, dari Iya, rekan betul. sejawat, dari relasi saya yang lebih luas. Karena nanti sebagai PP yang kita ingin berkontribusi secara aktif kepada CGP pasti akan menyita banyak waktu, tenaga, pikiran. Betul. Nah, jadi saya yang pertama pasti pimpinan mungkin akan sesekali mengganggu jam jam kerja saya, Iya. apalagi keluarga pasti juga sesekali akan mengganggu me time dengan keluarga. Kemudian rekan-rekan sejawat mungkin Iya. ketika saya butuh bantuan atau butuh pertimbangan terkait pelaksanaan guru penggerak pendidikan guru penggerak ini gitu Pak. Oke, luar biasa ya. Jadi Tuh, banyak pihak yang dibutuhkan dukungannya oleh Bu Dwi ya, terutama pimpinan itu jelas, rekan sejawat, termasuk siswa, betul sekali Bu Dwi. betul. Luar biasa sekali ini Bu Dwi ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan dukungan dan semoga Bu Dwi nantinya bisa menjadi pengajar praktek yang maksimal menurut saya. Baik, Bu Dwi kira-kira eh, Bu Dwi ini kapan akan melakukan sesi untuk refleksinya ini? Jadi dari sekarang Pak, Iya, oh iya betul. langsung. Iya, Secara betul. otomatis. Iya, yeah, betul. Eh dari sekarang saya akan mencoba membuka lagi modul-modul CGP, Ya, kemudian saya pelajari akan lagi begitu, Bu. ya sambil nunggu pembekalan ya Pak ya. Iya, betul, betul. Jadi kita baca-baca lagi Betul. untuk mempersiapkannya. Semakin sering membaca materi itu, maka akan semakin kita menguasai. Luar biasa sekali, Bu Dwi Betul ya. sekali Baik, Pak. terakhir barangkali ini Bu Dwi, apa yang sudah baik dan kira-kira apa yang bisa dibuat lebih baik lagi? Kalau dari yang sudah baik,
dari Ya, Bu Dwi. Kira-kira yang sudah baik dari apa? pengalaman saya sebagai guru Iya, penggerak, betul, betul. betul. Terus yang lebih baik lagi berarti saya harus bisa mengatur waktu. Oke, jadi di sini dari guru penggerak, kemudian yang harus bisa lebih baik lagi, Bu Dwi akan memanajemen waktunya berarti, ya. Akan betul-betul Betul. mengatur waktunya dengan baik. Oke, baik. Mungkin itu pada hari ini. Kira-kira perasaan Bu Dwi bagaimana nih setelah kita melakukan coaching? Alhamdulillah, saya jadi punya gambaran, Pak. Saya Oh harus iya, melakukan apa ketika oke, menjadi oke. CPP ini. Jadi sebelum menjadi CPP, saya harus pertama mengupgrade diri dulu Iya, dari betul. pengalaman saya menjadi guru penggerak, kemudian Hmm. berkomitmen untuk mengikuti pembekalan CPP dengan penuh semangat dan optimal. Kemudian Ya. juga mengupgrade diri saya dari eh, cara berkomunikasi, mungkin dari cara eh, berelasi dengan rekan sejawat itu dengan dari beberapa sumber ya Pak, dari Iya, iya. pimpinan, dari teman sejawat, dari mungkin luar sesama guru di luar sekolah saya kayak gitu. Mm-mm. Oke, ya Terima luar kasih biasa. Pak, saya jadi Oke, ya. ada Terima kasih gambaran. Butu ya. Oke, kita sampai bertemu di ya pokoknya kalau ada permasalahan apa saya siap menerima ataupun mendengarkan semuanya dari Butu ya. Siap. Mungkin itu saja ya Butu. Saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Butu. Baik, Iya, langsung kita ke yang langsung. kedua. Nanti perang. Oke. Yang kedua itu kayaknya nggak terlalu panjang. Saya menggunakan percakapan pemecahan masalah. Oke. Bisa mau dibuat. Bismillah ya Pak ya. Ini masih direkam. Ya, siap, Putri. Siap? Silakan, monggo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Gimana kabarnya Pak Saif? Alhamdulillah sehat, Bu, dan tetap bersemangat walaupun sedang puasa saat ini ya. Bu sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya, ini lagi luang ya, Pak ya? Iya betul, lagi santai makanya Iya, ada waktu santai. lah kita ngobrol-ngobrol, Bu. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Saif pada percakapan kita hari ini? Jadi pada percakapan kita hari ini tuh saya ingin cerita ke Ibu, Bu. Di sini kan perilaku anak-anak saya di sekolah itu kan kalau saya lihat di sini dari Ya. keimanan dan ketakwaannya kayak terkesan kurang gitu loh, Bu. Kenapa demikian? Karena ketika adzan anak sibuk sendiri, ketika ada tadarus anak malah bermain dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi permasalahan saya merasa kok tidak mampu. Nah, kok tidak bisa sehingga saya membutuhkan bantuan ya untuk bisa memecahkan masalah bersama ibu dalam yang ngobrol-ngobrol dengan ibu lah kayak gini. Jadi tujuan Oke. saya begitu, Bu. Oke, jadi Pak Saif sekarang sedang merasa dirundung masalah Betul, betul Ibu. dari perilaku anak-anak Pak Perilaku anak. Saif yang dimana Pak Saif itu merasa anak-anak Pak Saif itu keimanan dan ketakwaannya mungkin sedang mengendur, Pak. Mengendur betul, betul. Sedang Mengendur, berkurang, nggih. iya. Nah, kemudian dari sikap anak-anak ini, apa sih yang Bapak harapkan dari anak-anak ini? Apa yang ingin Bapak capai? Mungkin Bapak pengennya itu anak-anak itu yang seperti apa gitu Oh loh. gitu. Jadi harapan kami kan Bu, harapan saya itu anak-anak itu punya karakter yang baik, punya keimanan, punya ketakwaan. Karena apalagi sekolah kita kan sekolah negeri berbasis religi. Karena itu saya pengen anak-anak saya itu punya keimanan dan ketakwaannya itu betul-betul ya melebihi dari sekolah yang lain. Ya bukan berarti harus alim sekali itu sih tidak gitu. Tapi setidaknya di hati mereka ada rasa bahwa mereka itu oh ya waktunya sholat ya saya sholat gitu. Dengar adzan ya semuanya berhenti dan sebagainya. Tadarus ya saya melaksanakan tugas tadarus sholat itu melaksanakan sholat juga dan sebagainya. Harapannya itu saya seperti itu tanpa
oh harus saya ngoprak-ngoprak dan sebagainya. Teman-teman yang lain ngoprak-ngoprak ataupun melewat pengeras suara kan itu bukan dari kesadaran dirinya. Begitu harapannya. Oh, berarti jadi Pak Saif itu pengennya anak punya kesadaran diri nggih Pak nggih. Betul punya kesadaran diri. Jadi sholat nggak perlu dioprak-oprak, Iya, tadarus nggak usah betul. dioprak-oprak. Luar biasa sekali. Memang tujuan guru itu sangat mulia ya, bukan Betul. hanya untuk mengejar dunia, Iya, tapi juga mengejar akhirat. Iya, betul betul lah Ibu. sekali. Lalu eh, kalau misalkan nih Pak nih, eh, agar kalau anak-anak Bapak itu berperilaku demikian, itu kira-kira kenapa ya Pak ya? Padahal kan Jadi sekolah Bapak itu sekolah termasuk sekolah yang sinergi ya. iya, Sinergi kan. Sekolah betul. negeri berbasis religi gitu ya. Religi. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa nggih, Pak? Mungkin bisa diidentifikasi. Eh, yang jelas yang pertama Bu, karena kita kan anak-anak kita kan di lingkungan dari berbagai asalnya dari berbagai tempat Bu. Dalam artian ada yang kebanyakan dari wilayah pasar, kemudian di mana pergaulan-pergaulan di pasar kan Ibu tahu lah bahasanya kasar-kasar dan sebagainya ada anak-anak. Nah, mungkin faktor-faktornya diantaranya itu Ibu. Jadi yang kedua, faktor yang kedua karena mungkin anak jarang mengaji Bu di rumahnya karena pulang sudah sore terus malah sibuk dengan HP jadi mungkin sampai lupa mengaji. Faktor-faktornya ya kemungkinan yang saya rasakan mungkin itu karena faktor pergaulan di luar. Kemudian yang kedua faktor teknologi HP lah terutama Ibu ini yang menjadi permasalahan utama sebenarnya. Baik. Jadi tadi karena memang zonasi nggih, Pak. Iya betul Zonasinya karena itu kan kita kan zonasi daerah sekarang. pasar, kemudian karena kalau kehidupan pasar kan tahu sendiri lah ya, Iya betul Ibu. bebas, kadang karena di tempat ramai jadi terbiasa berbicara yang Berbicara. keras, yang kasar agar mendapat Oke, perhatian dari oke lawan betul Ibu. bicara. Terus, lah ini nih yang Oke, faktor jarang mengaji di rumah, nggih Pak, nggih. oke, oke. Lah, kalau faktor jarang mengaji di rumah, terus teknologi, nah penggunaannya itu juga bukan di sekolahan, gitu Pak. Lah itu Bukan. kira-kira faktor-faktor itu kalau biar hilang itu gimana? Atau bisa diatasi dengan bagaimana nih Pak? Kalau di rumah nggak mengaji, mainan HP terus, lah terus kira-kira agar itu tidak bisa diatasi itu bagaimana Pak? Jadi ini kan membutuhkan kolaborasi dengan orang tua Ibu ya. Jadi kalau di rumah ya kita tidak bisa mengontrolnya, nah di rumah ya kita berkolaborasi dengan orang tua untuk bisa mendampingi anak-anaknya mengaji ataupun belajar. Nah kalau yang di sekolah Ibu ini harapannya saya kan biar keimanan itu bertambah, rencananya kalau menurut saya anak itu dibekali Bu, dibekali dengan ilmu, dengan pengetahuan, pengetahuan yang arahnya ke agamaan, keimanan dan ketakwaan. Jadi gambaran saya kepenginnya anak diberi waktu khusus lah mungkin di jam terakhir untuk bisa mengaji bersama-sama. Ini untuk antisipasi karena anak di rumah kadang tidak mau ngaji sehingga oke lah kita di sekolah ngaji dengan kita mengundang ustadz-ustadz ataupun pimpinan pondok pesantren untuk mengajar anak-anak tersebut. Jadi bukan gurunya yang mengajar tapi langsung dari pondoknya. Ngaten Ibu mungkin begitu Bu. Kalau kalau Oh, gambaran saya, gagasan saya itu mungkin seperti itu. oh ya, baik Pak. Itu sudah bagus sekali itu ya. Ya. Berarti tadi gagasan Bapak itu yang untuk kolaborasi dengan orang tua, nggih. Orang tua pastinya. Kemudian dengan di sekolah, nggih. Di Yes, sekolah diajarkan keimanan dan ketakwaan. Nah, itu mungkin betul. eh, kira-kira gagasan yang realnya Pak, yang bisa diterapkan secara langsung mungkin dengan program-program seperti apa di sekolah gitu. Terus juga biar anak memiliki kayak apa ya kesadaran diri gitu. Kesadaran Kalau diri betul. ya itu kalau itu kan dipaksakan seolah-olah nggih. Betul. Nah ini biar memiliki kesadaran diri untuk mengaji, sholat kayak gitu. Mungkin ada program-program, ide program di sekolah Bapak. Oke. Jadi mungkin gambaran saya itu rencananya saya kepengen itu
biar anak merasa tidak terpaksa, kesadaran dirinya tumbuh itu dari keyakinan, dari kesepakatan bersama itu. Nanti kita membuat kesepakatan bersama terkait dengan tadi yang tadi saya sampaikan, kita di sekolah diadakan mengaji selama 1 jam pelajaran, nanti diambil di jam terakhir. Atau Oke. kita singkat biar anak lebih merasa memiliki programnya, kita beri akronim saja namanya Prosaji umpamanya. Jadi Wah, lah program itu 1 bagus, jam Pak. mengaji itu berada di jam terakhir sebelum anak pulang, sehingga anak sudah bisa kita bekali dengan mengaji selama 1 jam itu, Ibu. Nah, Ya, itu sebenarnya sudah luar biasa sekali, Pak. Kreatif Prosaji, program 1 jam mengaji. Jadi anak-anak mungkin dari awal terpaksa, lama-lama terbiasa, nggih, Pak. terbiasa, nggih, Ibu. Nggih, luar Nggih. biasa. Itu sangat mulia tujuannya. Iya. Nah, kira-kira kapan ini mau dimulai, Pak? Kalau mau dimulai mungkin nanti secepatnya itu, tapi ya tepatnya karena ini bulan puasa, karena saya memaksakan untuk langsung memulai minggu ini umpamanya. Nantinya kan anak kaget, terus yang kedua saya juga melakukan kesepakatan dulu dengan siswa, dengan kepala sekolah, dan banyak berbagai pihak yang akan saya ajak untuk koordinasi. Yang pasti kemungkinan ya nanti sehabis Lebaran, Ibu. Kalau menurut saya sehabis Lebaran program itu kita coba jalankan. Nah, Lalu menurut Bapak, mungkin Bapak butuh seseorang atau pihak yang bisa membantu Bapak agar program atau gagasan kegiatan yang Bapak rencanakan ini itu menjadi bisa berjalan dengan baik. Oke. ya, ya Ibu, banyak yang saya butuhkan teman-teman. Yang pertama adalah kepala sekolah, itu jelas atasan saya. Kemudian yang kedua saya membutuhkan urusan kesiswaan, karena di sini saya kebetulan wakil kepala, sehingga kalau kalau koordinasinya bisa lebih mudah ke urusan kesiswaan, Siswaan. kemudian bimbingan dan penyuluhan atau BPBK itu sebagai untuk monitoringnya nantinya, terus teman-teman guru serta ustadz-ustadz di lingkungan sekolah, Ibu, di lingkungan pondok-pondok, di lingkungan sekolah. Itu nantinya yang saya butuhkan adalah itu, Ibu. Masya Allah. Oke, oke Bapak. Jadi ini tadi berawal dari kegelisahan Bapak tentang Betul, Ibu. apa ya, kesadaran anak-anak untuk Iya, susah sekali. meningkatkan iman dan ketakwaannya. Nah, Hmm. dari percakapan ini mungkin Bapak bisa mengambil kesimpulan dari permasalahan Bapak ini, kemudian jadi punya gambaran solusinya apa mungkin Bapak? Iya. Jadi jadi kesimpulannya, kalau saya bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu, dari awalnya saya curhat dengan bagaimana perilaku anak sampai akhirnya secara spontan mengalir, akhirnya kita menemukan program bisa memecahkan masalah dengan membuat program Prosaji itu, yang secara tiba-tiba kita pun Prosaji, kita jadi anak ngaji di jam terakhir, Ibu, jadi kita bekali ngaji ini untuk antisipasi anak kadang tidak mengaji di rumah, sehingga anak itu sudah mengaji di sekolah walaupun hanya 1 jam, Ibu, bareng. Jadi ini luar biasa sekali percakapan kita sore ini, Ibu, menghasilkan, boleh dikatakan wah ini jadi menghasilkan gagasan yang luar biasa. Dan ini terima kasih sekali, Ibu, jangan bosan, Ibu, kalau saya telepon Ibu untuk saya hubungi, Ibu, ini saya mau Oke, cerita gini gini gini. oke. Karena Alhamdulillah saya nyaman, Pak. Bu. Saya bisa cerita kayak gitu, saya nyaman, gitu, bisa ya mengalir sehingga bisa memecahkan masalah yang luar biasa. Terima Oke, kasih sekali, Ibu, nggih. Alhamdulillah kalau Bapak sudah menemukan sendiri ya solusi dari Betul. permasalahan Bapak dan semoga eh, segera teratasi, Insya ya. Allah, amin, Ibu, nggih. Karena tujuan Bapak juga sangat mulia sekali meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari anak-anak didik Bapak. Iya, Oke, karena ini insya Allah bukan hanya untuk dunia tapi juga untuk betul, akhirat, betul. ya Pak. Ya Oke. guru memang harus begitu, Bu. Alhamdulillah kalau sudah Bapak juga sudah lega dan ada kalanya juga nanti mungkin saya yang sharing ke Bapak nggih. Oh, Jangan nggih, ya, bosan-bosan. sama lah kita sifatnya sharing, dengan kita ngobrol begini itu banyak sekali manfaatnya. Terima kasih sekali, Bu, nggih. Oke, sama-sama Bapak. Semoga
berjalan lancar, Amin. sukses, dan Amin. tercapai tujuan. Amin. Siap. Oke, Tetap semangat loh, Bu. Oke, cukup. oke, alhamdulillah. Saya stop record Oke, 28 menit. ya pas. Kayaknya saya paling baru